Kalau masih suka makan, tapi apakah masih bisa melestarikan tidak anak-anak Gen Z ini, Pak? Ya, melestarikan itu dengan cara pertama, mereka makan. Ketika mereka makan, mereka juga akan mempromosikan. Karena anak-anak sekarang mau makan pasti di-post. Ya, makan coto Kak di sini, makan Kak lagi makan Kak palu basah, lagi makan Kak jalan kote di sini. Itu kan dengan secara tidak langsung mereka dengan makan saja itu mereka sudah akan banyak membantu pelestarian kuliner tradisional di Kota Makassar. Masih bersama kita di podcast Kominfo Makassar dan kita masih bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Bapak Muhammad Rum. Nah, tadi kita sudah membahas banyak Pak mengenai aplikasi Turisme Makassar. Nah, mungkin buat para penonton yang menyaksikan, mau dong Pak aplikasinya itu mereka mengaksesnya lewat mana Pak? Ya, jadi aplikasi Turisme Makassar ini tersedia di App Store dengan di Play Store, itu free. Nah, bagi teman-teman yang mau masuk itu bisa kontak kita di Instagram, DM kita di Instagram maupun di TikTok, di Turisme Makassar juga. Nanti akan kita bantu untuk masukkan datanya ke dalam aplikasi tersebut bagi para usaha-usaha yang mau masuk. Karena di dalam aplikasi Turisme Makassar ini ada sekitar 9 menu utama, dan di dalamnya itu banyak di bawah lagi menu sub-sub menunya. Gitu, seperti misalnya di menu jelajah. Di menu jelajah itu ada namanya sub-menu Parekma, produk kreatif Makassar. Nah, di dalam produk kreatif Makassar Parekma ini ada lagi 17 menu di bawahnya. Salah satunya adalah makan enak, yaitu subsektor kuliner. Nah, di dalam situ adalah di dalam isi subsektor kuliner itu semua adalah usaha-usaha yang bisa kita kunjungi. Rumah makan yang mana kita mau kunjungi, jenis makanannya apa, jalanannya di jalan apa, kita bisa di-direction juga ke arah situ. Walaupun memang belum bisa terjadi transaksi atau e-commerce di dalamnya. Tapi baru menjadi tempat informasi. Seperti itu. Lantas kemudian buat para pelaku usaha yang ingin mendaftar bisa langsung menghubungi di sosial media Pak ya? Iya. Berapa lama kemudian Pak prosesnya sampai mereka terdaftar di dalamnya? Nggak sampai 1 jam. Nggak sampai 1 jam Pak? Nggak sampai 1 jam. Kalau semua fotonya bagus, keterangannya lengkap, nggak sampai 1 jam. Gitu, karena yang kita masukkan kan apa yang dikirim ke kita. Misalnya foto terbaik, penjelasan produk, alamat lokasi usaha, nomor telepon yang bisa dihubungi, itu saja. Itu cepat sekali, nggak sampai 1 jam bahkan. Baik, Pak, kalau kita berbicara mengenai Makassar, kota makan enak, tidak bisa lepas dari kuliner yang juga menjadi darah daging dari kota Makassar itu sendiri. Lantas Pak, tantangan apa sih yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata untuk kemudian melestarikan resep-resep kuliner tradisional khas kota Makassar? Apalagi kan tadi mau mendaftar di UNESCO Pak. Bagaimana biar tidak tergerus dengan tren global Pak? Ya, ini memang makanya kita itu selalu memberikan posisi yang di setiap event itu makan makanan tradisional. Tetapi memang harus jeli melihat eventnya. Jangan sampai kita menaruh menu-menu tradisional di acara yang sifatnya modern. Pasti akan tertinggal. Nah, tantangannya memang seperti itu. Kita berharap para generasi muda ini bisa melestarikan makanan-makanan tradisional. Nah, di kita ada namanya pelatihan kue-kue tradisional. Pelatihan kue-kue tradisional? Nah, itu segmentasinya bukan cuma ibu-ibu, tapi banyak juga remaja juga yang tertarik di industri F&B, food and beverage. Nah, dari situ kita mengajarkan mereka bagaimana mengelola kue-kue tradisional ini, membuat meracik kue-kue tradisional dengan cara modern. Tapi cita rasanya tetap sama. Cuma mungkin cara penyajiannya yang berbeda. Misalnya si kaporo itu kalau biasanya kan ada tempatnya tuh. Nah, si kaporo itu biasa kita bikin kayak di corner suite yang pakai gelas-gelas kecil itu, pasti makan. Oh, ternyata si kaporo gitu. Ternyata itu kan membuat orang menjadi penasaran. Wah, ini apa sih? Kok apa ya rasanya ini? Oh, ternyata si kaporo. Dibuat dengan cara-cara yang lebih menarik gitu supaya teman-teman yang mau belajar juga
itu bisa tertarik juga karena merasa bahwa oh ini kekinian. Tetapi yang dibuat adalah kue tradisional. Cita rasanya masih sama, cuma cara kemasan yang dibuat berbeda gitu. Jadi Dinas Pariwisata ternyata membuat kelas-kelas Pak. Ada pelatihan kue tradisional. Pelatihan kue tradisional. Tanggapan masyarakat dan apakah anak-anak muda generasi zaman sekarang Pak Gen Z itu masih tertarik makan makanan tradisional? Masih. Alhamdulillah kita lihat kan kalau lihat rumah makan kan masih banyak anak muda juga gitu. Makanya kalau kita bangun pagi pasti nyarinya coto kan. Anak-anak muda kita juga, anak saya juga yang umur 12 tahun nyarinya juga coto gitu kan. Jadi masih tertarik bahasa. Ya? Iya masih. Selama memang kita orang tua itu juga mengajak mereka ke rumah makan yang nostalgia gitu. Zaman-zaman kita kecil, kita bawa mereka juga ke sana kan masih banyak kok rumah-rumah makan yang masih eksis sampai sekarang. Waktu saya masih kecil juga mereka masih ada kok sampai sekarang. Itu yang kita harus bawa ke mereka. Kita nostalgia malam minggu, hari libur ke sana, bercerita, wah ini bapak dulu, mama dulu makan di sini sama neneknya gitu kan. Wah jadi sambil kita memberikan edukasi tentang kuliner-kuliner tradisional supaya mereka tertarik dan suka dan saya rasa kalau orang Makassar, daerah Makassar, Bugis, Toraja, Mandar pasti suka lah kalau karena daerahnya udah di situ memang gitu. Nah oke, kalau masih suka makan, tapi apakah masih bisa melestarikan tidak anak-anak Gen Z ini Pak? Ya, melestarikan itu dengan cara pertama mereka makan. Dengan cara mereka makan berarti akan mereka membantu usaha untuk terus berlanjut, untuk terus berkembang rumah makan tersebut, untuk terus ada di setiap generasi. Nah, terus kemudian ketika mereka makan, mereka juga akan mempromosikan. Karena anak-anak sekarang mau makan pasti di post. Ya, makan coto Kak di sini, makan Kak lagi makan Kak palu basah, lagi makan Kak jalan kote di sini. Itu kan dengan secara tidak langsung mereka dengan makan saja itu mereka sudah akan banyak membantu pelestarian kuliner tradisional di Kota Makassar. Baik. Makassar kota makan enak Pak ya. Kedepannya ini akan dibawa seperti apa Pak? Itu tadi gastronomi UNESCO. Gastronomi UNESCO. Pak. Optimis Pak? Optimis dong. Baik Pak, lantas kemudian kedepannya Makassar kota makan enak ini Pak, harapannya seperti apa Pak selain gastronomi? Harapannya paling utama bermanfaat bagi para pelaku subsektor ekonomi kreatif, subsektor kuliner di Kota Makassar, memberikan peningkatan pendapatan, daya beli masyarakat terus meningkat. Terus kemudian ketika itu terjadi semua, pasti pemerintah kota akan mendapatkan benefit juga melalui lokal income atau pendapatan daerah dari sektor pariwisata terkhusus dari pajak rumah makan atau restoran di Kota Makassar gitu. Baik. Di luar dari Kota Makan Enak Pak, harapannya untuk Dinas Pariwisata kedepannya seperti apa Pak? Kami berharap bisa melayani industri pariwisata dengan baik dan ekonomi kreatif dengan baik di Kota Makassar dan terutama bagaimana juga terus mendatangkan wisatawan mancanegara maupun Nusantara ke Kota Makassar untuk terus mengembangkan pariwisata di Kota Makassar dan memberikan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata ekonomi kreatif di Kota Makassar untuk warga Kota Makassar. Baik, meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, itu kemudian harapan dari Dinas Pariwisata Kota Makassar. Terima kasih Bapak. Terima kasih Linda, terima kasih teman-teman. Terima kasih bergabung bersama kita di podcast Kominfo Makassar, dan buat Anda yang menonton jangan lupa untuk terus menonton episode-episode selanjutnya dari podcast Kominfo Makassar. Karena masih akan banyak tema-tema menarik yang bisa kita kulik seputar Kota Makassar. Akhir kata, Salida Wirawan. Terima kasih dan sampai jumpa.